dengan melaporkan pada melaksanakan amanah yang diberikan oleh Bapak Presiden, Pak Menteri Kesehatan maupun Pak Gubernur dan Bapak Wali Kota terkait dengan dimulainya vaksinasi COVID. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Yang saya hormati Kepala Dinas Kesehatan Pak Camat dan seluruh staf, Bapak Ibu sekalian yang telah hadir sejak jam berapa? Jam 9. Dan mohon maaf saya tadi terlambat 15 menit karena saya diundang jam 10. Ada acara di Brenglangu, saya diundang jam 9, tak pikir sebelum jam 10 selesai. Ternyata sebelum sampai saya ke sini belum selesai, tak tinggal. Tadi nanti katanya setelah dari sini bisa setelah lagi katanya. Dan kita harapkan memang penggunaan waktu ini efisien karena panjenengan semua banyak kegiatan, sehingga harapan kita acara-acara kita ke depan lebih ada tepat waktu lah. Maksimal kleset yo karete 15. Karena saya pernah berada di ruang isolasi 2 hari ya, 2 hari kemarin setelah vaksinasi di Pasar Podosuki, saya nilai lagi ruangannya. Tak pilih ruangannya, kita tengok teman-teman nakes yang di sana dalam melayani warga Kota Pekalongan agar lebih komitmennya lebih bagus karena memang resikonya sangat tinggi. Orang di ruang keramik pakainya sepatu bot, pakaiannya kayak astronot, double sehingga kadang dehidrasi sampai nggak tahu yang nyabut atau pingsan gitu. Itu tak tengok. Tapi memang yang tidak pernah ke sana nggak berani nemeni saya. Memang alhamdulillah panjenengan semua yang belum pernah terkena, karena perjuangan setelah kena untuk sembuh itu juga berat. Saya yang tadinya minum pil kan pakai Paramen atau Ultraflu, ketika kena itu obatnya sangat gegem begitu. Saya kalau minum obat pakai air itu kadang air sak gelas nggak cukup. Selain obat yang saya gegem itu infusnya candelan 4 itu kadang 4-4-nya harus ada selang perapatan itu, belum ditambah obat. Jadi 2 hari di ruang isolasi, kaki saya memang bengkak. Jadi itu mungkin karena ginjal atau apanya lah itu yang tadinya sehat, karena pengaruh obat itu seperti itu. Itu perjuangannya sangat berat, sehingga harapan kita upaya kita pakai masker, vaksinasi itu adalah ikhtiar dalam rangka satu mensyukuri nikmat kesehatan, yang kedua juga agar kita itu tidak menyebabkan orang lain terkena. Bisa jadi orang lain yang kita tulari itu adalah orang yang menjadi tulang punggung keluarga, harus kerja, ketika kemudian diisolasi selama minimal 14 hari, ya keluarga mungkin akhirnya tulang punggungnya harus istirahat, juga akhirnya kesulitan. Ada yang nekat siap pindah alam, tapi kan anak istrinya atau suaminya belum siap ditinggal, kan seperti itu. Jadi beberapa orang memang ada yang pahamnya, kalau dalam paham kita itu ada yang Jabariyah itu dia tidak mempercayai NU Muhammadiyah dan yang lain itu. Yang moderat berpahaman bahwa ikhtiar itu harus maksimal, kok masih kena itu takdir. Contoh, ada dokter spesialis melayani pasien, maskernya tidak hanya 1, double yang N95 double, terus di depannya ada plastik tipis transparan pakai face shield. Ternyata dia kena, ketularan istrinya yang tetap ke mall kan gitu. Itu namanya takdir, sudah usaha maksimal. Tapi insya Allah kalau niat kita baik, sesek sedikit ini bisa menjadi ibadah karena kita mensyukuri nikmat kesehatan dan mencoba kita untuk menyehatkan orang lain dengan cara tidak menularkan. Jadi sesek sidik tapi kan ono pahalanya seperti itu. Kemudian harapan kita sudah divaksin, sudah pakai macam-macam pun itu jangan menjadikan bahwa 100% tadi kemudian
seperti kemudian tidak ada penyakit lain, ya tetap ada ya Pak ya. Ya harapan kita juga COVID ini tidak berubah, bermutasi dengan vaksin ini tetap masih efektif. Tapi kan penyakit yang lain kayak jantung, penyakit yang lain-lain kan tetap ada. Jadi ini adalah ikhtiar, dan ikhtiar kita juga dihargai. Kalau niatnya baik sebagai ibadah, kok dilalah suatu saat kita harus pindah alam. Saya juga semua harus pindah alam ya Pak. Cuman kan kemanfaatan kita perbanyak di sini. Kemanfaatan kita perbanyak. Kemudian juga sangune pindah ke sana juga kita persiapkan dari sekarang, sehingga dengan ikhtiar ini saya kira sesuatu yang layak untuk kita sampaikan kepada masyarakat. Apabila belum mendapatkan kesempatan divaksin, ya harus bersabar, karena memang kebutuhan vaksinnya jauh melebihi dari kemampuan anggaran. Terus misalnya anggarannya ada, pabrik pembuat vaksinnya juga, karena se-Indonesia minimal berapa ratus juta, 180 juta vaksin. Jadi memang suatu pekerjaan yang besar, sehingga mohon tetap kita berdoa kepada Allah Tuhan kita, bahwa kita mohon perlindungan dari segala macam penyakit lah, seperti itu. Tapi memang ada orang yang sakit dalam rangka untuk mengurangi dosa-dosanya, itu masih disayang lah, seperti itu. Jadi kita berikhtiar, tapi juga kita tidak kemudian menganggap setelah kita seperti ini tidak mungkin kena penyakit yang lain. Pemerintah tugasnya selain menjaga kehidupan, juga harus menjaga penghidupan. Jadi kok sana ditutup, pasar buka, yaitu rumusnya untuk menjaga kehidupan dan penghidupan itu kemudian yang memang tarik ulur. Kalau zonanya agak bahaya, ya jam operasi pasar dikurangi. Tapi kalau sudah nggak bahaya, orang yang mencari penghidupan kita longgarkan. Yaitu cuma debatable di situ. Semoga Kota Pekalongan dalam waktu dekat bisa kembali normal. Bapak Ibu sekalian yang beraktivitas di berbagai lembaga yang ada kantin dan sebagainya bisa kembali mencari penghidupan di situ. Anak-anak kita bisa kembali sekolah normal. Kalau dengan semua sadar bahwa mendidik anak adalah kewajiban orang tua. Selama ini mungkin ketika sudah nyekolah ke anak, sudah menitipkan anak di pondok atau di lembaga pendidikan, wong tua jostang ya nontonnya drakor dulu, apa katanya film apa sinetronnya lagi tren dan sebagainya. Sehingga sudah seperti bahwa aku sembayari sekolahan, sudah menitip ke anak di lembaga pendidikan, di pondok dan sebagainya. Kemudian kita merasa terbebas. Ini kita diingatkan anak-anak sekolah di rumah, ibu-ibu ternyata bisa merasakan pusingnya ngerjain soal anaknya. Sudah sambat seminggu karena pelajaran ini ternyata SD juga berat-berat. Akhirnya kita sadar bahwa sekolah itu hanya membantu tugas orang tua, tapi kewajiban pokoknya adalah pendidikan ada pada orang tua. Semoga kalau kita sadar dengan itu, kemudian wabah ini kemudian diangkat,